Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Kencana, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 LPTK Universitas Bengkulu. Bersedia. Beri salam kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila teman-teman sebelum kita memulai pelajaran, aku baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak ibu, siapa yang tidak hadir hari ini? Satu orang, Bu. Siapa namanya nak? Dimas Novianto. Apa keterangannya? Sakit, Bu. Iya. Ada lagi? Sudah, Bu, bukan ada lagi. Iya, siap. Baiklah, apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, berarti udah siap ya belajar. Nah, supaya lebih semangat ibu ada pantun nih, ya. Pergi ke pasar Panorama beli tali. Ketemu Pak Camat di gedung RRI. Wajahnya merona, wangi dan rapi. Sudah semangat belajar hari ini? Ya, semangat ya. Baiklah anak-anak ibu. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, kira-kira masih ada yang ingat pelajaran minggu kemarin tentang apa? Ayo, Yas, apa nak? Iya, betul, tentang teks ceramah. Nah, siapa yang tahu kira-kira manfaat teks ceramah itu apa? Ya, silakan, apa nak? Iya, betul ya. Nah, jadi dari ketika kita bisa berbicara di depan halayak umum, ketika kamu nanti terjun di lapangan, itu kan pasti ada pengalaman-pengalaman ya, baik itu pengalaman yang baik, mengesankan atau yang sedih ya. Nah, dari kesan-kesan tersebut bisa ditulis dalam bentuk cerita. Nah, jadi materi kita hari ini adalah tentang teks cerpen ya, atau cerita pendek. Nah, sebelumnya ibu akan kasih tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita mampu menganalisis yang terkandung dalam cerpen. Jadi silahkan dibuka HP-nya. Jadi ada pretest melalui pretest ya nak. Ya, sekarang mulai. Mana ini namanya? Elin Teginata. Elin mana? Ya, sama Desmila mana? Desmila, satu lagi Safina, mana? Itu nilainya yang tertinggi ya, ibu kasih hadiah. Nah, sekarang itu coba kamu bentuk kelompok. Jadi kelompoknya itu kelompok yang minggu kemarin ya, sama jadi kelompoknya kita sekarang. Silakan anak-anak bentuk kelompok terlebih dahulu. Ayo. Tolong kasih ke belakang. Ya, ke sana. Nah, itu ada teks cerpen ya, judulnya Akibat Menyontek. Jadi silahkan dibaca terlebih dahulu. Kalau sudah, sekarang ibu mau tanya yang kamu temui ketika membaca tadi. Iya, Harus belajar terus kan, agar tidak. betul. Jadi nilai yang terkandung di dalam cerpen yang berjudul Dilarang Menyontek itu ada nilai pendidikannya, bahwa kita itu nggak boleh nyontek ya, jadi harus belajar. Oke, terima kasih. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen ya, ada nilai agama, nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai pendidikan. Nah, sekarang ibu berikan contoh nilai pendidikan itu seperti apa ya. Nah, ini adalah nilai sosial. Jadi ini nih, ibu ambil dari kutipan novel Hujan karyanya Terelie. Nah, di situ apa dia bilang? Dua penumpang laki-laki saat
Lail dan ibunya masuk berdiri memberikan tempat duduk. Kemudian dia bilang apa? Terima kasih. Lail dan ibunya pun segera duduk. Nah, mana nilai sosialnya? Ini yang sudah Ibu tandai warna merah ini kan. Saat melihat Lail dan ibunya masuk, berdiri memberikan tempat duduk. Jadi nak, yang dikatakan nilai sosial itu ada hubungannya dengan orang lain atau masyarakat. Ibu akan membagikan lembar kerja siswa. Semuanya fokus, lihat dulu lembar kerjanya. Coba perhatikan ya, itu sudah ada tempat kolom nama kelompoknya nanti dibuat ya. Sudah paham di sana. Nah, itu ada tugasnya. Coba lihat di paling belakang. Coba lihat di bagian belakang. Nah, itu ada tabel ya, nilai-nilai kehidupan cerpen. Jadi ketika kamu baca teks tersebut sudah dibagi. Kalau misalnya kamu temukan nilai agama, kamu tulis di sini nilai agama. Tapi mana kutipannya? Seperti yang Ibu berikan contoh yang tadi. Atau gini, kamu sudah ketemu nilainya enggak? Apa? Nilai apa? Nilai moralnya. Kalau ada orang belum pada aktualisasi dalam kehidupan sehari-hari kamu enggak yang seperti ini dan juga ada yang nilai pendidikan, artinya gurunya ini memberikan pembelajaran kepada murid bahwa kita harus disiplin ya, itu udah benar. Ini nilai moralnya, ini nilai pendidikannya. Nanti nilai moral sama nilai pendidikan itu dibuat di sini ya. Di sini, nah, berarti di sini nilai moral, kemudian kutipannya. Nah, cuma ini nah yang kamu dapat. Serius? Apa? Nilai moral dia tahu Kaila tidak akan marah ya. Berarti ini perilaku ya, baik buruk seseorang. Marah berarti nilai moral perilakunya yang tidak baik. Betul. Kemudian nilai pendidikan. Kaila menghabiskan waktunya dengan berkutat menghadapi. Iya betul. Nah, banyak. Kaila kok tadi nggak bareng Nabila? Ibu Sarah itu tetangga sekaligus guru terdekat Kaila. Beliau tahu kalau Kaila dan berteman baik. Belum ketemu. Terus lagi. Nih. Ibu lihat Nabila di mana Bu? Bukannya enggak. Lanjut. Berikan kunci ruangan kepada misalnya dulu. Ya, nilai sosialnya di sini ya. Ketika dia meminta bantuan untuk membuka pintu, nah, itu baru betul. Itu nilai sosialnya. Jangan diambil satu potong kayak gini ya. Kalau misalnya biarlah Nabila juga butuh teman. Jadi tadi meskipun Ibu bilang ada hubungannya dengan orang lain atau masyarakat, tapi itu konteksnya harus jelas. Membuka pintu, ya kan? Kemudian dia mengucapkan terima kasih. Ya, itu baru nilai sosial. Boleh? Ya, coba sekarang udah harus disusun ya nak. Tadi kalau sudah sudah kelompoknya ada yang masukkan nilai moralnya, nilai sosialnya, itu sudah harus disusun ya. Sudah ditulis di dalam kolomnya nilai moralnya apa, kemudian buktinya apa, itu semuanya sudah disusun. Waktunya 5 menit lagi, tolong dirapikan, disusun ya. Semuanya sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, Ibu berikan
sepenuhnya ke kamu dulu. Siapa yang mau maju? Kelompok siapa yang mau maju? Berdirinya lagi di sini menyampaikan nilai kehidupan pada cerpen yang berjudul Matahari Terhalang Awan karya Nia Torsimomina Tami. Pertama, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Lalu menyampaikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Elina Putri Kinata yang bertugas sebagai moderator. Saya Muhammad Fadio Ferdian yang bertugas sebagai penyampai cerita. Saya Muhammad Akif Horman. Saya Muhammad Akif Horman sebagai penyanyi. Saya Rani Pasha sebagai penyampai nilai moral. Saya Fiona Aulia Veronica sebagai penyanyi. Saya Sabrina Filia sebagai konsulen. Hal pertama yang akan kami sampaikan adalah tentang gambaran umum yang terdapat pada cerita ini yang disampaikan oleh Anda. Baiklah, saya akan menjelaskan dulu isi cerita dari cerpen ini. Cerpen ini bercerita tentang seorang anak kembar yang bernama Alena dan Aluna. Alena memiliki bakat dalam berbicara dan prestasi yang membunuh, dan berbeda dengan adiknya yaitu Aluna. Aluna selalu dibanding-bandingkan oleh orang tuanya dibandingkan dengan prestasi Alena yang memiliki prestasi yang sangat banyak. Dan akhirnya Aluna pun ingin membuktikan dirinya kalau dia lebih baik daripada Alena. Jadi dia mulai mengikuti lomba cerpen dan berhasil memenangkan kejuaraan tersebut, sekaligus membuktikan dirinya kalau dia bisa berprestasi juga sama seperti kakaknya. Tapi hal itu diiringi dengan kisah tragis di mana Aluna tertabrak mobil sehingga menyebabkan dia meninggal pada saat 2 hari setelah pengumuman lomba selesai. Maka nama saya Desmila, saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Apa makna yang terkandung dalam cerpen kalian itu? Menjawab pertanyaan kelompok 5 dari Desmila. Jadi amanat yang terkandung dalam cerpen ini adalah jangan meremehkan kemampuan orang lain. Demikian tanya jawab dari kelompok kami. Jadi kesimpulan dari cerita ini yaitu kita tidak boleh membanding-bandingkan setiap orang, karena setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda. Sekian dari kami. Apabila terdapat kata yang salah kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah dalam bentuk kelompoknya masing-masing, itu tadi kan ada tanggapan dari teman kamu ya. Nah, itu tolong diperbaiki. Jadi hasil kamu itu ditambahkan dari yang telah teman kamu beri tanggapan tadi. Ya. Oke, siapa yang masih ingat nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam cerpen tersebut? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Ya, coba apa nak? Nilai moral, nilai sosial, Ya, nilai sekarang kamu kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ibu akan memberikan evaluasi berupa soal, 5 soal. Kamu menjawab hanya 5 soal. Ya, kalau sudah boleh silakan kumpul. Minggu depan ibu kasih tahu nilai pengetahuannya ya. Nanti kalau misalnya ada remedial itu nanti akan ibu beri tugas ya. Jadi untuk minggu depan itu materi kita mendemonstrasikan nilai-nilai cerpen yang nilai-nilai cerpen tadi ya, didemonstrasi. Demikian yang dapat ibu sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi